Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu. Wal maqalatu lan utawi maqalah at-tasi'atu kang ke-9. Kala ngendika sapa ba'dul hukama'i sebagiane pira-pira ahli hikmah. Kala ngendika sapa ba'dul hukama'i sebagiane pira-pira ahli hikmah. Asyaratu khiswalin utawi 10 pira-pira perkara. Yubgidu kang bendu ha ing asyaratu khiswal sapa Allah subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Min asyrati anfusin saking 10 piro-piro awak-awakan. Tengahnya dimaknain juga tak? Dimaknain juga. Ay aktsara tegese luwih akeh. Nanti kalau salah dibenerin Mas Andre. Kalau maknanya salah dibenerin ya. Ba'dun ing sabagian min ghairihim saking sakliyane anfus. Iku al-bakhilu siji rupane pelit atau kikir. Minal aghniyai saking piro-piro wong sugih. Kala dawus sopo hakimun hakim. Al-bakhilu utawi kikir iku sifatil insaniyatin ngapus piro-piro sipate kemanusiaan. Wa isbati adatil hayawanatin lan nyukul akan piro-piro adate kehewanan. Maqalah yang ke-9 itu dari sebagian ahli hikmah, bahwasanya berkata ada 10 perkara yang mana 10 perkara itu Allah sangat membenci 10 perkara ini ya. Min asyrati anfusihim, dari 10
orang, artinya orang yang melakukan 10 perkara ini dia dibenci oleh Allah, ya. Nah, selain dari 10 orang itu, artinya misalkan 10 orang itu melakukan perkara ini nih. Nah, selain 10 orang ini, maka Allah tidak membencinya. Maksudnya seperti itu. Yang pertama, 10 perkara itu yang pertama pelit atau kikir. Minal agniyai, ketika misalkan sugih. Jadi orang yang mempunyai harta dan diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta, kemudian dia tidak mempunyai rasa rasa loman terhadap orang-orang di sekitarnya, rasa memang tidak ada belas kasih kepada orang yang lebih rendah daripadanya, maka dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika misalkan di antara kita mungkin nanti takdir ketika sudah keluar dari pondok, nah bisa jadi kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya harta, ya. Nah, jangan sampai rasa kikir itu ada dalam diri kita. Jangankan ketika misalkan kita menjadi orang kaya, ketika kita masa di pesantren, masa mondok pun kita tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk mempunyai sifat kikir. Kikir itu pelit, ya. Jadi sesama teman, kalau di pesantren kan sesama teman kita itu jangan sampai pelit, gitu. Kemudian yang kedua, wal kibru lan sombong minal fuqara'i, saking piro-piro wong fakir. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngisatuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, iza qala ing dalem nalikane dawuh, ing dalem nalikane ngucap sapa ar-rajulu wong lanang, halaka hale hancur sapa annasu manusa, fahuwa mangka utawi rajul iku ahlaku lewi hancur hum ing nas. Rawa ngeriwayat akan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa riwayatul masyhurati lan riwayat kang masyhur biraf'i kafin kelawan den baca rafa kafe ahlakahum. Waruwiyalan dan riwayat akan binasbiha kelawan dan baca nasab huruf kafe. Nah, selain sifat kikir dan pelit, yang kedua itu yang dibenci oleh Allah adalah sifat sombong dari kalangannya orang-orang fakir, ya. Jadi yang pertama itu sifat pelit dari orang-orang yang kaya, ya. Nah, kedua itu sifat sombong dari orang-orang yang fakir. Artinya mereka sudah dikasih berupa mungkin sebuah ujian, atau memang kan takdir itu kan sudah ditentukan dari zaman azali. Zaman azali itu sebelum diciptakannya alam semesta ini. Nah, itu ada namanya zaman azali. Takdir itu sudah ditentukan dari sananya. Adapun kalau kodo itu ada yang mengatakan bahwasanya kan ada kodo sama qadar. Nah, kalau kodo itu ditentukannya dari zaman azali sebelum diciptakannya alam semesta ini, ya kan? Nah, adapun kita pintar, kemudian kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang fakir, miskin, itu namanya takdir yang mana bisa dirubah. Kan ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau mubrom itu sesuatu yang tidak bisa dirubah, ya.
termasuk tanggal lahir kita. Kita pengen milih tanggal lahirnya tanggal berapa, misalkan saya pengen milih tanggal lahirnya itu di tanggal 26 bulan 6 2026 misalkan, itu nggak bisa karena memang sudah ditentukan. Nah, itu namanya takdirnya takdir mubrom yang mana tidak bisa dirubah. Ada juga mu'alak. Mu'alak itu jadi tergantung usaha sama ikhtiar kita. Seandainya misalkan Allah itu mendakdirkan kita menjadi orang bodoh, kita bisa dirubah dengan usaha dan ikhtiar kita, dengan belajar semangat misalkan, kemudian dengan mencari ilmu yang sungguh-sungguh, ya kan? Itu namanya mu'alak. Kalau mu'alak itu tergantung nasib kitanya. Atau misalkan kita ditakdirkan menjadi orang yang memang fakir atau orang yang cukup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu takdir yang semacam itu bisa dirubah sama kita dengan cara ikhtiar kita, ya kan? Kalau misalkan Allah mentakdirkan kita menjadi orang kaya, tapi kita tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiar dan doa, maka sama saja kita memilih menjadi orang fakir. Nah, sebenarnya bisa ada takdir itu bisa dirubah dan bisa tidak dan tidak bisa dirubah. Nah, kalau yang bisa dirubah itu takdir mu'allaq, namanya takdir mu'allaq. Maka kita yang menentukan, makanya benar, yang menentukan masa depan seseorang itu ya kita sendiri. Bagaimana kita menjalankan hidup di pesantren, kalau kita mondokan, bagaimana kita menjalankan hidup di sekolah, kemudian di kuliah, kan itu yang menentukan itu ya kita sendiri. Nah, yang menjadikan kita bos, yang menjadikan kita orang alim, kemudian yang menjadikan kita seseorang yang memang dipandang oleh masyarakat, itu Allah. Nah, itu namanya hasilnya. Nah, kalau jerih payahnya kita, kemudian perjuangan kita, itu kita yang ngatur. Maksudnya usaha sama ikhtiarnya tuh, kitanya harus ada. Tapi kalau misalkan kita nggak ada ikhtiar, tapi nggak ada doa, nggak ada usaha juga, jangan harap pengen menjadi orang yang sukses gitu tuh. Nah, tapi kalau misalkan takdir mah udah diatur sama Allah, udah nanti juga kalau misalkan saya ditakdirkan menjadi orang yang miskin atau orang yang kaya, udah nggak usah usaha, nggak usah doa kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Artinya, nah orang yang pengen uang pun kan harus kerja. Maksudnya secara nyata gitu tuh. Orang yang pengen uang pun harus kerja. Orang yang pengen mendapatkan ilmu pun kan harus belajar. Enggak langsung instan. Kita masak mie, kemudian nggak mungkin bisa ditaruh di mangkok kemudian langsung matang kan. Ada prosesnya dulu. Kita harus buka bungkusnya dulu, buka bumbunya dulu, kemudian dituangkan ke mangkok. Harus masak airnya dulu. Setelah masak airnya, masukkan mie-nya. Itu namanya proses. Nah, proses itu kita yang menjalankan. Begitupun ketika kita pesantren, ya kan? Kita tinggal pilih masing-masing antara kita nih, di antara kalian kita semua di sini nih, kita tinggal pilih pengen jadi apa, ya kan? Pengen jadi apa. Nah, di sini kita dibentuk karakter kita, kemudian kedisiplinan kita menjadi orang yang memang orang yang sukses. Tinggal pilih. Kalau pengen sukses, pengen cerdas, berarti di sininya yang sergap, kemudian di sininya yang rajin. Tapi kalau misalkan udah saya pengen jadi orang biasa, udah nggak usah ngapa-ngapain, artinya males-malesan gitu tuh. Tapi masa depan kita nanti ya nggak ada cerah-cerahnya gitu tuh, nggak ada cerah-cerahnya. Makanya ketika misalkan seseorang yang mempunyai sifat sombong dari kalangan orang-orang fakir, apa yang mereka sombongkan gitu tuh. Sudahlah fakir, sombong pula, kan nggak pantas. Kalau orang kaya sombong, ini ngomongin pantas nggak pantasnya tuh. Kalau orang kaya sombong itu pantas. Tapi kalau orang fakir sombong, apa yang mau disombongkan gitu tuh, ya kan? Nah, rata-rata orang fakir itu ada yang sombong tuh ada, ya, ada yang sombong. Begitupun kebanyakan manusia itu kan ketika mendapatkan kelebihan berupa harta dari Allah itu kan biasanya sifat kikirnya tuh ada. Sifat kikir, sifat pelit, tidak mau membantu orang lain gitu, tidak mau memberikan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Itu kan salah satu sifat kikir. Jadi kalau kata mah tangannya tuh nggak mau ngepel, kalau kata orang ngepel, nggak mau memberikan kepada orang lain gitu. Itu ya. Wahaza nahyulan utawi ikilah larangan liman kaduwe wong kola kang berkata sopoman
Zalika ing mengkonon hazanah yuk binapsi kelawan awak deweke wong. Dah wallahu alam. Bismillah.